Mesin yang baru saja dapat dari showroom ini ketika digas di RPM 2000 ke atas atau stasioner digas dia bunyi rek seperti klep. Tapi ketika ditanyakan kepada showroomnya katanya suruh setelah klep, setelah klep ternyata masih tetap. Jadi mobil ini dibawa ke bengkel sini tujuannya untuk mencari permasalahan itu. Ini mobilnya kita coba dulu suaranya seperti ini. Akhirnya mobil ini kita turunkan. Analisa kita berdasarkan pengalaman yang sudah ini sejenis suara metal ya. Jadi sekalian kita cek juga karena mobil baru beli tapi kok ternyata ada kendala seperti ini. Jadi kita turunkan sekalian mesinnya. Terus penyebab suara tek-tek itu apa? Penyebab suara tek-tek itu bukan ini. Jadi bukan bloknya longgar ini. Sekarang ketahuan ini. Ketika kita cek, lihat. Ini kepala sekernya bersih seperti bertabrakan dengan cylinder head. Kalau kita lihat ini seperti ini, bersih nggak ngerak. Yang lainnya kan ngerak ya, seperti ini ngerak. Nah ini nggak ada keraknya yang nomor 4 ini. Nah, jadi ini kemungkinan ini bloknya ini emang sudah diseser jadi lebih pendek, sekernya lebih menonjol, ya kan, lebih menonjol seperti ini. Terus ketika kita cocokkan dengan silinder headnya, ternyata yang bagian nomor 4 ini juga sudah seperti kelihatan benturan, lihat. Terus ini kita cocokkan ya sama paknya. Ini packingnya ini terlalu tipis ya, bukan packing aslinya, tipis banget. Jadi cuma hampir separuhnya pak aslinya. Sudah kita ukur dengan sketmat tadi, ini emang tipis seperti ini. Ketika kita bandingkan dengan pak aslinya, ini sama bekasnya ya. Ini ketebalannya sudah jauh berbeda. Jadi kita compare seperti ini tebalnya. Yuk kita compare paknya ya. Ini packing asli saya bekas. Terus ini packing nggak asli bekas. Jadi yang kita ukur di sini. Ya. Jadi kita ukur ini di bagian yang tengah biar kelihatan jelas. Ketebalannya ini 2 mm teman-teman. 2 mm. Jadi ketebalannya 2 mm. Yang pak asli. Lihat. Dua milimeter. Sekarang kita coba packing yang bekasnya yang bukan asli ini. Sangat jauh ya, Pak. Berapa? Nah, di sini kita ukur
Di sini 1,5 mm. Jauh 1,5 mm nggak ada pakingnya. Jadi selisihnya banyak. Yang pakai asli 2 mm, yang ini 1,5 mm saja. Ini nggak ada. Oke, sudah jelas ya. Jadi kemungkinan ini yang menyebabkan sundul ini adalah ini. Untuk video lengkapnya itu sudah saya posting di video saya sebelumnya. Jadi silakan dicari lagi ya. Jadi 2 hari yang lalu. Ini yang lebih lengkap. Ini saya culik saja biar tidak terlalu kepanjangan. Jadi intinya mobil ini kita kembalikan lagi ke asalnya, kita pasang lagi, terus pakingnya kita ganti yang tebal, yang aslinya. Jadi cuma seperti itu saja. Oke teman-teman, ini adalah mobil yang baru dapat dari showroom yang ternyata sekernya itu agak sundul dengan head. Ini sekarang sudah kita rakit lagi. Nanti yang akan kita ganti adalah seal asal depan sama seal asal belakang karena juga bukan ori dan sudah mulai aus. Saya khawatir kalau tidak diganti nanti setelah dari sini bocor. Jadi depan belakang kita ganti. Untuk lainnya tidak ada penggantian, meta bagus, seker bagus, ring seker kita pasang lagi. Nah ini kita pasang lagi. Jadi ini sudah disekrap, tapi ternyata setelah kita teliti nonjolnya itu segini. Ketika ini dipasang dengan paking yang baru, yang asli, ternyata ini tidak sundul. Jadi nggak masalah, tidak kita potong. Kalau kemarin emang pakingnya terlalu tipis sehingga ketika dipotong, untuk kecepatan tinggi dia benturan sama headnya. Tapi kalau paking original itu tebal, jadi tidak setipis paking yang KW, yang asbes. Kemarin itu pakingnya ini, makanya ini kelihatan ya. Nah, seperti bentur sama head. Ini lihat. Kalau kita pakai paking yang model ori itu lebih naik, tidak terlalu. Ini ketika lihat, tidak diukur saja, ketika kita rekatkan pakingnya itu kelihatan ngepres mepet. Kalau paking model originalnya itu agak tebal, agak jauhan sedikit, jadi selisihnya banyak kan. Lihat, selisihnya segini. Paking KW dia terlalu mepet. Dan kalau dikencangkan itu bisa mekar, jadi mingkus, bukan mekar tapi mingkus ke dalam sehingga dia juga bisa tumbukan sama sekernya nyamping, itu seperti itu. Karena dia terlalu mepet juga ini. Jadi berada di dalam, istilahnya itu agak lebih di dalam sedikit daripada dinding linernya. Jadi ini agak menjorok ke dalam sedikit. Kalau sama yang asli beda jauh. Yang asli itu agak keluar, lihat. Jadi agak keluar, tidak ke dalam sini tapi agak keluar sedikit. Jadi kalau yang pakai model KW itu kalau dipasang dia mengikut ke dalam, ketika selain sekernya juga agak bertebar, dia juga akan tabrakan sama pakingnya. Nah, lihat. Bekasnya kelihatan kan? Di sini kan bersih kan yang nomor 4 ini. Iya, iya kan? Kelihatan kan? Bersih. Beda kan sama yang lainnya. Yang lainnya itu tidak bertabrakan. Jadi kelihatan hitam. Tapi yang khusus yang nomor 4, lihat. Kelihatan putih. Nah ini yang juga ngeri, lem-leman besi ini harusnya diganti, tapi ya nggak apalah, nanti akan kita ganti.
Untuk cover tutup klep ini juga sudah dimodifikasi. Kartu PCV sudah dijebol. Jadi sudah nggak ada kartu PCV. Terus cover penahan cipratan uli juga sudah dijebol. Jadi ini sudah tidak bisa menahan cipratan uli. Jadi ada kemungkinan penguapannya akan tinggi dan nanti akan masuk ke sini. Oke teman-teman, mesin akan kita naikkan. Nanti akan segera kita lihat hasilnya bagaimana. Ini mesin Panther yang kemarin turun mesin gara-gara suaranya kletek-kletek pada saat rem tinggi, yang baru saja dapat dari showroom. Ini mesinnya sudah hidup ya. Alhamdulillah mesinnya sudah halus, tidak kasar. Ini kletek-kleteknya sudah hilang. Kita gas. Tidak ada suara kletek-kletek seperti metal, ya kan? Nah, ini walaupun linernya bukan original, tapi alhamdulillah mesin ini tidak ngobos ya. Jadi ketika kita kembalikan lagi, mesinnya kondisinya tidak ngobos. Makanya kemarin inisiatif saya bilang kepada pemiliknya nggak usah diperbaiki lagi, ini sudah baru semua, ring shaker baru, liner juga baru. Walaupun bukan original, tapi ini masih bisa dipakai selama bertahun-tahun lagi. Insya Allah 5 tahun ke depan juga masih kuat. Nah, seandainya masih sayang sama mobilnya, kalau nanti ada rusak, bolehlah diperbaiki lagi. Tapi selagi mesin ini nggak apa-apa, ya nggak perlulah diperbaiki. Yuk sekarang kita coba uji test drive. Ini kalau kita gas dari dalam kabin, suaranya rek-rek sudah nggak kedengaran. Jadi sudah suara bersih ya. Terus lihat, kita cek knalpotnya. Knalpotnya juga bersih, nggak asap kok ini. Jadi bersih, tidak ada asapnya. Normal saja. Sekarang kita jalankan di jalan raya. Ini kita tadi sambil antar pasien pulang ya. Ini sekarang kita kembali ke bengkel sambil coba untuk jalan di jalan raya. Alhamdulillah untuk rasanya sudah pulih ya. Tenaga tidak ada masalah. Suara dari dalam juga sudah kedengaran oke. Jadi pembeli mobil ini bisa dibilang apakah dia ketipu? Sebenarnya nggak ketipu ya menurut saya, karena sebetulnya mobil ini juga sudah dicek oleh pembeli dengan kondisi yang kayaknya wajar, tapi ternyata dari pihak showroomnya itu memang sudah memperbaiki mesin ini, cuma sayangnya tidak menggunakan spare part yang ori. Tapi ya sudah benar, mobil ini diperbaiki, tapi cuma partnya bukan ori. Terus yang menyebabkan kemeletak itu karena paknya itu terlalu tipis, sehingga dia melenet, atau istilahnya paknya itu agak terlalu masuk ke dalam blok silinder, sehingga dia sundul shaker. Jadi seperti itu. Makanya suaranya digas pada saat rem tinggi dia ngeletek-letek, itu suaranya. Jadi gitu. Nah, tapi kalau melihat kondisi mobil ini, bodi kendaraannya ini masih bodinya oke banget ya, tidak ada keropos, catnya juga mulus, hanya minusnya mesin saja. Jadi menurut saya nggak masalah lah. Karena apa? Karena sesungguhnya perbaikan mesin itu lebih murah daripada perbaikan bodi. Misal kalau kita memilih mesin, memilih mobil ya, kita lebih memilih mesin yang kondisi biasa, tapi bodinya istimewa, daripada mobil yang bodinya istimewa. Kebalik, maaf. Jadi apabila kita memilih, kita itu lebih memilih mobil dengan bodi istimewa dengan kondisi mesin biasa saja, dibanding mesin yang istimewa banget tapi bodinya parah. Nah, karena apa? Karena perbaikan mesin itu lebih gampang.
dan lebih murah. Jadi makanya itu selagi kita sudah dapat bodi yang bagus, masalah mesin itu bisa kita perbaiki dengan kembali seperti asal, itu bisa. Tapi kalau bodi, kalau sudah remuk, untuk kembali ori tidak akan bisa. Ya kalau bisa memilih lebih bagus lagi ya yang mesinnya itu bagus dan bodinya juga bagus. Jadi seperti itu. Ini seandainya ada suatu pilihan. Tapi kalau ada pilihan yang bagus itu bodinya bagus, mesinnya juga bagus. Tapi kalau buat memilih pilihan lebih dan terpaksa, itu lebih bagus bodinya yang bagus saja. Kalau mesin itu gampang diperbaiki. Jadi menurut saya seperti itu. Kemarin itu RPM 2000 dia sudah bunyi ngeretek ya. Sekarang kita cek ya, masuk 2, RPM-nya 2500. Nggak bunyi kan? Lihat. Dengarkan. Dia nggak bunyi kan? RPM berapa ini? 2000 ke atas. Oke, sudah jos. Sudah sampai di bengkel lagi. Yuk kita dengarkan suara mesinnya lagi. Suaranya halus dan rata. Ini ayak-ayak ini dari ban kipasnya. Nah, iya kan? Halus, tidak masalah. Oke, jos, sudah selesai. Oke teman-teman, jadi demikianlah perbaikan kita mobil ini ya. Jadi yang kita perbaiki apa? Kita hanya memperbaiki tanpa mengganti, cuma kita mengganti seal akrilik depan saja. Oke, jadi ini tidak ada pelebaran anggaran, jadi biayanya itu 2.500.000 sudah termasuk ganti uli dan packing ya. Ganti uli, filter uli, packing, seal akrilik depan 2.500.000 sudah cukup. Pasti ada yang komentar gini, harusnya kemarin itu tidak perlu turun mesin, cuma ganti pak saja beres. Pasti ada yang komen seperti itu. Nah silahkan, tidak apa-apa, tapi itu kan menurut pendapat bagi orang yang kurang memahami situasi. Justru dengan saya bongkar secara keseluruhan ini, pemilik mobil itu menjadi tahu kondisi mesinnya itu dari pembukaran secara total itu menjadi tahu. Jadi kelemahannya mesin ini menjadi tahu. Jadi untuk kedepannya beliau itu bisa arah-arah, ancar-ancar untuk menentukan langkah. Mobil ini mau dipakai sendiri atau mau dijual. Jadi seperti itu. Jadi dengan saya membongkar total seperti ini, bukan berarti saya itu mencari keuntungan, tidak. Tapi semata-mata hanya ingin memberikan kepastian kepada pemiliknya tentang mesin ini itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau saya mau ganti packing saja itu bisa, tidak usah bongkar total, karena sesungguhnya kan juga kemarin ketika turun mesin kan yang dibongkar kan tidak total kan, tidak total dulu, tapi terus kita totalkan karena kita juga mau mengoreksi ke semuanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi supaya pemilik kendaraan bisa mengambil langkah sikap selanjutnya terhadap mobil ini bagaimana, apakah mau dipakai sendiri, apakah mau dijual. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah dengan kasus seperti ini siapakah yang salah? Kita tidak tahu siapa yang salah dalam kasus seperti ini, karena penjual mobil itu pada dasarnya kalau mobil rusak itu pastinya juga diperbaiki dengan budget yang murah. Tapi sayangnya part yang diganti itu bukanlah original dan cenderung yang murah sehingga hasilnya tidak maksimal. Dan ini fatalnya packingnya itu yang bukan packing besi, padahal yang asli Panther itu kan packing besi dan tebal. Nah packing yang as besi ini agak tipis karena dia itu kalau dikencangkan bautnya dia mimpes menjadi lebih tipis. Jadi akibatnya timbul sundul seperti itu. Nah jadi berhubung mobil ini pada waktu beli itu sudah diperiksa, tapi sayangnya pemeriksaannya juga kurang teliti sehingga terjadi kasus yang seperti ini. Nah tapi keuntungannya mobil ini kondisi bodi itu istimewa. Jadi bodinya istimewa, tidak yang keropos, catnya juga bagus. Jadi walaupun ada kelemahan di mesinnya, tapi menurut saya nggak masalah karena mesin itu pembiayaannya mudah ya. Ini kalau mau diperbaiki total kisarannya 12 juta ya. Jadi 12 juta ganti seker, cleaner, ngesok, disok itu 12 jutaan habisnya total. Jadi kira-kira jumlahnya seperti itu, 12 juta. Nah tapi kalau perbaikan bodi biasanya
sama interior itu nggak cukup, 12 juta itu nggak cukup. Mobil ini interiornya bagus, cat bagus, jadi keuntungannya pembeli ini masih ada menangnya, jadi tidak kalah-kalah amat lah. Terus mobil ini kenapa kemarin tidak kita perbaiki lagi, ganti part-part yang asli? Enggak ya, karena apa? Karena spare partnya yang dipasangin juga masih baru ya, masih baru, jadi sayang kalau diganti lagi. Mending ini dipakai dulu, kalau nanti sudah ada kelainan baru diperbaiki yang baik. Nah ini sementara dipakai dulu, insya Allah 5 tahun masih kuat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.